Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sebelum kakak memulai pelajaran pada pagi hari ini, apa ada teman yang tidak masuk? Alfi. Baik, hari ini kakak mau absen dulu ya. Safa masuk. Intan Masuk. Baik. Hari ini kita akan mempelajari subtema 1 tentang penemu yang mengubah dunia. Coba dibuka halamannya, kertasnya. Pada halaman 1 sini ada tokoh yang menemukan listrik pertama kali. Siapa tokohnya yang digambar itu? Ada yang tahu? Newton. Ini Adalah tokoh manusia. Penemuan arus listrik Faraday lahir pada tahun 1791 di Newton. Jadi tokohnya itu penemu listrik yang pertama Michael Faraday. Ini lahir pada tahun 1791 di Newton, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Bayangin ya, kalau misalnya sampai saat ini nggak ada listrik, gimana ya? Ngecasnya nggak ada, ngecas nggak bisa ya. HP-nya juga nggak bisa. HP-nya juga nggak bisa, nggak ada sinyal. Ada HP. Nggak bisa makan nasi ya. Nggak bisa nonton TV. Kemudian apa ada yang tahu arus listrik itu apa? Gelombang Elektromagnet. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Kayak di luar ini kan ya, kan ada tuh kabel-kabel.
tersebut umumnya berada di atap atau tempat dudukan lampu atau di dinding rumah atau saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambung dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Contohnya bisa di rangkaian seri lampu, yang B rangkaian paralel lampu. Kalau seri ini cuma satu jurusan gitu, kalau paralel ini ada dua jurusannya. Paham? Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Ini yang kakak bawa ini, tapi udah tak buka biar bisa tahu isi dalamnya. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari di rumah. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang kakak tunjukin videonya ya tentang ini senter. Jangan berapa bukannya ya. Tokoh dan penyusun. Subtema 1, penemuan penemu yang mengubah dunia. Ada pun salah satu yang ditemukan oleh tokoh dunia adalah arus listrik. Ini tuh ya. Arus listrik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Banyak sekali manfaat listrik untuk kehidupan kita ya anak-anak ya. Salah satunya adalah senter. Tentu semua anak bahkan semua orang tahu yang namanya senter. Salah satu kegunaan senter itu bisa digunakan sebagai penerangan di malam hari ketika lampu mati. Kemudian bisa digunakan untuk mencari benda yang berada di tempat yang gelap. Nah, anak-anak, lagi sebentar kita akan mempelajari komponen-komponen apa saja yang terdapat pada senter. Nah, di sini sudah tampak ada 4 komponen, yaitu ada baterai, ada lampu reflektor, yang nomor 3 adalah namanya lempeng logam, kemudian ada saklar. Di sini saklanya. Nah, apa saja fungsi dari masing-masing komponen tersebut? Yang pertama adalah baterai. Nah, baterai ini berfungsi sebagai sumber arus listrik. Kemudian yang kedua ada lampu reflektor, di mana fungsinya ini untuk mengumpulkan cahaya sehingga cahaya yang dihasilkan menjadi lebih terang. Komponen yang ketiga yaitu lempeng logam yang berfungsi untuk menghantar arus listrik dari baterai ke lampu beda-beda dari dasar logam. saklar yang beda. Nah, komponen yang keempat yaitu saklar. Di sini berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik antara kawat terminal baterai dengan kawat dari bohlam. Nah, itulah anak sedikit penjelasan tentang komponen-komponen yang digunakan untuk menyusun senter sederhana. Mudah-mudahan penjelasan singkat Ibu ini dapat dipahami dengan baik ya. Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Yang ditanyakan Ibu tutup ya pembelajaran pada pagi hari ini.
seperti kita tidak bisa menonton televisi, tidak bisa mengakses laptop, HP, kemudian tidak bisa mendengarkan radio, dan lain sebagainya. Baik, untuk tugasnya kalian melakukan wawancara kepada orang tua bisa, guru, serah semuanya bisa, semua orang di rumah. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita berdoa. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina